Hai guys, launching NFT National Geographic tampaknya mendapat kecaman dari berbagai fans ya. Kita akan baca artikel ini. Ada juga technical analysis Bitcoin, Illuvium, dan review koin Aptos sesuai request teman-teman. Pendapat cerita dari Peter McCormack dan Lars Davis. Nama saya Kelby dan saya menjanjikan informasi seputar fundamental, technical, dan on-chain analysis. Klik like dan subscribe untuk mendukung channel saya. Mari kita baca artikel dari launching National Geographic ini. Mereka telah menarik banyak kecaman dari fans-fansnya terhadap apa yang mereka lakukan ini. Dari akun sosial medianya, Instagram, Twitter, dan Facebook, mereka memposting gambar Bored Ape Yacht Club dengan captionnya bangkitnya NFT. Mereka baru saja launching NFT NetGeo ini di Polygon ya. Jadi jaringan Polygon. Polygon ini banyak bekerja sama dengan perusahaan-perusahaan lain seperti Starbucks. Jadi fundamentalnya itu cukup kuat. Hari ini adalah harinya NetGeo's Genesis Collection Daybreak Around the World dengan 16 fotografer yang terlibat di dalamnya. Respon terhadap NetGeo ini tampaknya mengundang banyak sekali komentar yang negatif mengatakan kalau NFT itu adalah bubble, sudah pecah, ini spesies yang punah, dan bahkan salah satu cara untuk melakukan pencucian. Ya, banyak sekali yang memberitahu NetGeo untuk mendelete ini. Bahkan ada manajer dari salah satu fotografer ini, dia reply, nope, tidak. Banyak sekali kecaman dari fans-fansnya juga di industri yang lainnya, yaitu Netflix. Netflix membuat semacam NFT gratis di sini sebagai bagian dari promosinya untuk season terakhir Stranger Things, tetapi mendapat kecaman. Banyak industri video games juga mereka melihat kecaman dari publikasi game seperti Steam, dan gamer itu sendiri yang melihat rendah teknologi tersebut. Steam sendiri tidak terlalu suka dengan NFT, tapi Epic Games mereka lebih terbuka, mereka mengadopsi ada game yang cukup bagus sekali, game blockchain, yaitu namanya Blankos Block Party. Itu bisa teman-teman download di Epic Games Store. Gamenya free, jadi teman-teman tidak usah membayarnya. Tampaknya persepsi publik mengenai NFT itu belum berubah, berarti kita masih awal ya, we are still early. Dan menurut saya ini tidak mendobrak atau menghalangi adopsi daripada NFT. Ini adalah kita masih di awal-awal, jadi NFT menjadi hal yang kurang dipercayai oleh orang-orang. Pasti akan ada masanya di mana orang-orang yang tadinya memberikan kecaman kepada industri-industri yang mulai mengadopsi NFT tersebut, pasti suatu saat mereka akan tiba-tiba menyukai NFT, menggunakannya dan bahkan membeli NFT di OpenSea atau di tempat lainnya. Bullish untuk NFT secara jangka panjang, proses adopsi sedang berlangsung. Kita akan lihat untuk technical analysis daripada Bitcoin. Bitcoin sendiri masih berada di dalam pola ini, pola parallel channel. Saya ubah karena lebih tepat. Kemarin sempat ke harga 16.000, 21.600, berhasil tembus daripada high yang ada di sini, membuat pergerakan harga yang lebih tinggi, dan ini berpotensi buat Bitcoin untuk naik ke atas lagi ya, karena dia sudah mulai lebih bullish, bisa tembus, bukan rejected di bawah daripada harga 21.460 ini yang ada di garis ini. Sekarang masih sideways sebenarnya. Di dalam pola parallel channel ini, target atas sama seperti di video sebelumnya, 22.000, target bawah 19.000 sampai 20.300 yang merupakan target wave 4 untuk Bitcoin. Next ada Illuvium. Menurut saya Illuvium bisa menjadi koin yang kuat di kemudian hari, dan tampaknya ini adalah masa-masa akumulasinya. Low-nya itu ada di $37, sekarang ada di $54. Sekarang baru saja breakout daripada parallel channel-nya dan telah melakukan retest di 1, 2, 3 candle 3 hari terakhir ini. Tampaknya hari ini bisa melakukan pergerakan ke atas kalau lancar ya. Kalau di time frame yang lebih kecilnya itu dia sedang melakukan yang namanya pola triangle seperti ini. Jadi belum breakout daripada pola triangle. Breakout daripada pola ini akan membuat harga Illuvium semakin bullish lagi. Target $68 untuk
itu dari 200 daily moving average-nya yang ada di sini, karena rata-rata koin-koin yang lain itu sudah berada di atas 200 daily moving average ini dan bahkan di atasnya. Bitcoin sendiri juga kalau tidak salah berada di atas garis warna biru ini untuk yang daily. Bullish untuk Illuvium asal Bitcoin sideways saja atau bullish ya. Dan kita akan melihat technical analysis dan review koin Aptos secara singkat saja. Koin Aptos ini merupakan koin yang di airdrop kepada orang-orang yang kalau tidak salah menulis form, mengisi form. Mereka mendapatkannya itu di bulan Oktober. Lumayan banyak, kemudian harga itu turun sampai ke harga paling rendahnya itu di $3 dan naik itu sampai ke harga $8,8, belum all time high-nya. All time high-nya sepertinya di, kalau yang ini $22, kalau yang di sini itu adalah $10. Posisi sekarang RSI lagi overbought, jadi ada potensi untuk koreksi untuk terjadi. MACD masih mengarah ke atas, jadi sebenarnya masih bullish. Untuk time frame 4 jamnya ada semacam koreksi, jadi koreksi sedang berlangsung di time frame yang lebih pendek ini. MACD juga mengarah ke bawah, RSI ini ada bearish divergence, sudah melakukan koreksi ini sedang. Kalau kita analisa tokenomics daripada Aptos, market cap-nya itu cukup besar sebenarnya, 1 miliar lebih dengan fully diluted valuation-nya itu 8 miliar dolar. Circulating supply-nya itu sekitar 16% dari total supply-nya 1 miliar koin. Max supply-nya ini tidak terhingga, berarti ini secara jangka panjang bukan merupakan koin yang cocok untuk di hold ya, dan menurut saya akan susah all time high di tahun-tahun berikutnya. Memang sekarang masih baru, jadi ada potensi untuk bisa naik karena koinnya itu masih baru. Dia di listing di exchange Binance juga dan berbagai exchange besar lainnya seperti KuCoin, OKX, dan ada juga Bitfinex, Coinbase juga, Kraken, Bybit. Jadi di berbagai exchange besar, jadi tidak ada masalah dengan likuiditas. Likuiditasnya itu cukup, volume tradingnya itu juga baik, tetapi masalah tokenomics-nya adalah inflasi masih bisa terjadi karena baru 16% yang beredar di pasaran. Kalau kita cek untuk di DeFi lamanya, untuk total value lock-nya itu $50 juta saja, sangat kecil sekali dibandingkan dengan market cap yang dia miliki. Perbandingannya adalah 24, jadi ini merupakan tidak terlalu baik sebenarnya kalau kita lihat dari total value lock-nya. Belum ada adopsi Aptos yang ekosistem Aptos ini karena ini merupakan coin layer 1, jadi dia ada DeFi-nya, ada dApps-nya yang dibangun di atas jaringan Aptos ini, tetapi belum kelihatan ada penambahan adopsi untuk ekosistem ini kalau kita lihat daripada total value lock-nya, dan market cap-nya juga kelihatannya sangat besar dibandingkan dengan total value lock-nya. Jadi menurut saya sih lebih baik fokus di layer 2. Layer 2 seperti Optimism ini memiliki market cap kalau tidak salah sekarang sekitar 300 juta atau 400 juta, tetapi dia memiliki total value lock yang jauh lebih besar dibandingkan dengan Aptos. Lebih baik fokus di dalam ekosistem yang akan menjadi pemenangnya di tahun ini, Optimism dan Arbitrum. Di dalamnya ada berbagai koin lagi, koin-koin DeFi, dApps, game ini, game itu akan lebih memberikan cuan yang lebih banyak menurut saya. Karena inilah yang akan dipakai oleh kebanyakan orang. Selanjutnya ada cerita dari Peter McCormack. Dia bertemu dengan Bitcoiner yang baru hari ini. Bangga mereka telah membeli satu koin ya, minimal ada suatu koin. Bangga mereka telah membeli hardware wallet. Bangga mereka memindahkan koin mereka ke device hardware tersebut, dan bangga mereka telah mengamankan device tersebut. Bangga mereka backup seed phrase-nya itu di Google Doc. Apa sebenarnya yang salah di sini? Nah, teman-teman, kalau ini seed phrase itu seperti yang ketika teman-teman bikin wallet itu, disuruhnya itu ditulis di kertas ya, bukan disimpan di device atau di
secara digital atau simpan di internet. Kesalahan besar adalah ketika seed phrase-nya itu disimpan di internet. Salah satunya adalah yang disebutkan di sini yaitu di Google Doc, karena bisa saja datanya itu bocor dan didapetin oleh hacker, bisa saja komputernya itu kena hack, ada malware di dalamnya. Jadi data daripada seed phrase tersebut bisa diambil dan mereka bisa mengakses wallet teman-teman. Uang yang ada di dalam wallet tersebut bisa diambil. Teman-teman pelajari bagaimana cara melakukan self-custody, dan di video sebelumnya saya ada bikin video soal NFT God, soal self-custody, dia kena hack, dan apa pelajaran-pelajaran yang bisa kita ambil dari cerita pengalaman tersebut, dan ada tips-tips menggunakan wallet agar aman. Teman-teman bisa cek video tersebut. Ada pendapat daripada Larry Davis, dan dia ini didukung dari Glassnode. Institusi tampaknya sekarang membeli Bitcoin, mereka tahu kalau ini murah. Saya setuju, ini murah sekali. Untuk harga belasan ribu itu sangat murah sekali, sekarang sudah 21 ribuan. Mereka tahu kalau ini akan ke 100 ribu. Betul sekali, Bitcoin bisa dibawa ke 100 ribu, percaya atau tidak percaya. Bitcoin target elite wave daripada Bitcoin ketika dia melakukan new high-nya itu adalah di sekitar 140 ribu. Jadi ada banyak potensi upside ke atasnya dibandingkan dengan potensi ke bawahnya. Risk reward, lebih banyak rewardnya di posisi sekarang dibandingkan dengan risk yang ada di sekarang. Dan kalau kita lihat ini adalah analisa on-chain, investor institusional, mereka yang mendorong Bitcoin ini untuk naik, dan terjadi peningkatan Bitcoin yang terjadi di over-the-counter dash, mengindikasikan bahwa investor-investor besar sekarang sedang membeli cryptocurrency atau Bitcoin. Sumbernya dari Glassnode. Dan saya juga melihat kalau ini sebenarnya sangat wajar sekali bagi kita untuk melihat kalau ini bearish ya teman-teman. Sangat gampang sekali karena di sebelum-sebelumnya kita ketika naik pasti turun, naik, turun, naik, turun, naik, turun. Lebih rendah lagi, naik, turun, naik, turun. Berulang-ulang kali, dan ini sebenarnya memberikan kita persepsi kalau setelah naik pasti akan turun lagi. Tetapi tahukah teman-teman kalau sebenarnya di tahun 2019 itu ada masa-masanya di mana ketika harga Bitcoin itu naik, ketika masa-masa sideways itu selesai, dia tidak pernah kembali lagi. Ada peluang Bitcoin melakukan hal seperti itu, meskipun tidak 100%, saya tidak bisa jamin, karena siapa yang tahu masa depan, kita tidak bisa menebak dengan 100% pasti, tapi Bitcoin pernah melakukan yang namanya tidak pernah balik lagi ke sini. Nah, itu saja untuk informasi pada video kali ini, semoga bermanfaat. Teman-teman bisa dukung channel saya dengan mengklik like dan subscribe, dan nantikan video saya selanjutnya.